Nah, gini aja. Saya record screen record, nggak apa-apa, guys. Oke, simak aja. Ini yang drama, ya ini yang drama. Hubungannya dengan apa saya itu dulu itu kok bisa jadi penulis itu ya apa sih? Ceritanya begini. Dengarkan dulu ya, dengarkan ya. Jadi caranya nulis itu pertama itu ada caranya untuk menulis. Nanti gitu, kamu tuh teralienasi ya. Jadi kamu tuh sendirian gitu. Jomblo kan kamu kan? Anggap aja jomblo, gak punya teman. Iya, saya jomblo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqlil Saifullah dengan materi creative writing ya, creative writing. Gimana ya Ini namanya ya? Di materi kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin ya, dengan materi yang lain. Ketika kita masuk ke atmosfer untuk dulu ya. agar kita me time-nya ada gitu ya, kita harus kan menciptakan anti social life. Nah, Di sini juga bukan berarti kita itu di dalam rumah. rumus pertama itu anti sosial. Kamu itu nggak peduli dengan yang lain. Tapi emang kamu begitu kan? Apakah kamu peduli dengan yang lain? Enggak, masa bodoh kan yang lain? Iya kan? Iya. Jadi kamu punya duniamu sendiri sebenarnya. Kamu tuh punya dunia kamu sendiri. Iya kan? Kamu tuh bisa nggak kamu ngerti artinya Emma atau artinya Amir? Nggak tahu kan? Yang kamu hanya menerka menurut dirimu sendiri. Oh, anak ini sini, gitu kan? Ruangan ya. Saya cepatkan. Bisa kita itu di dalam bus. Saya contohkan seperti ini. Anti social life itu maksudnya seperti ini. Ya contohkan. Listen, kita sering-sering mendengar. Ini tips ini sudah saya awal-awal dari dulu sudah. Misalkan kamu di bus. Saya di bus mau ke Malang ini, bus Arjosari. Dari Madura ke Arjosari. Itu saya lihat ada ibu-ibu atau ada kakak-kakak ngomong. Tapi saya nggak dengar. Dengar samut-samut aja. Misalkan enaknya di stasiun kereta api atau bus itu gitu. Kamu sambil nguping. Nggak sengaja nggak terdengar. Nggak sengaja terdengar kan, ya kan? Cerita gini. Kamu nerka-nerka, kamu tebak. Kira-kira ngomong apa ya? Itu rumus pertama kalau mau menulis itu ya. Kan kamu mau menulis sebuah cerita kan ini. Kamu harus membangkitkan karaktermu sendiri dulu. Kamu nggak bisa menulis kalau kamu itu nggak mengerti dirimu sendiri. Jadi kamu harus reach dulu gitu. Reach-nya itu banyak ya, kita mendengar, melihat, membaca, ya kan? Kamu kalau hanya mengangan-angan nggak bisa. Pak, saya lihat YouTube. Bisa. YouTube bisa. Bisa ya, nanti ada caranya. Pakai Google bisa. Ini coba ini dulu, ini sejarahnya menulis dulu, nanti ke puisi habis ini. Dengarkan. Saya kasihkan ke kalian semua. Listen ini mendengarkan ini untuk membangun karakter kita. Misalkan saya contohkan ilustrasikan di kereta api atau kan di pesawat terbang atau di bus ya. Ketika ada seorang pemuda-pemudi bercakap-cakap gitu ya. Kamu nguping itu, istilahnya itu listen itu dengarkan. Dan let your imagination go wild. Jadi istilahnya itu apa ya? Intinya ini karakter dan tebak kira-kira itu mereka ngomong apa begitu dengan bagus. Loh kenapa Pak? Jika kita itu begitu, ketika pembaca itu mendengarkan dialog itu lebih atraktif. Nah, itu lebih seolah itu sebagai kita itu dihadapkan oleh situasi yang istilahnya itu penting sekali. Kita tidak mengatakan. Jadi intinya begini. Sesuatu yang kamu anggap biasa, menurutnya Pak Iqlil itu tidak biasa. Superpower-nya Pak Iqlil begitu. Bahkan orang yang difabel, tak anggap itu, ini pasti ada kisah yang menarik ini. Gitu. Justru saya nggak suka yang lempeng-lempeng. Analogikannya seperti ini, ada kayu besar ya. Dia lurus, besar, lurus, kuat. Ini pasti jadi incarannya orang tukang kayu ya, atau industri kayu kan. Jadi pasti jadi incaran. Tapi kalau ada kayu yang bengkok-bengkok, yang nggak sempurna, terus cacat atau unik gitu ya, kan sulit untuk membentuk tukang kayunya. Ini buat apa ya? Itu kan sulit kan ya. Nah justru itu yang saya jadikan cerita. Jadi yang lurus itu saya tidak suka. Karakter saya itu saya build dulu itu begitu ketika saya kuliah itu. Jadi jangan sampai kamu nulis itu jangan sampai yang lempeng-lempeng. Bahkan yang lempeng pun batu pun jadi cerita bisa. Kamu tahu filmnya Multiverse?
Enggak tahu ya filmnya. Itu batu ngobrol dengan batu. Gede-gede. Batu jadi film Hollywood. Batu ini. Bayangkan. Jadi kalau lempeng hidup tidak menarik juga. Kamu kalau lempeng, monoton, masa mudamu akan tidak ada cerita yang menarik. Kalau kamu sudah terlanjur kayak Amir gini, bikin atmosfer sendiri, bikin duniamu sendiri. Misalkan kamu di ruang kerja, kira-kira bos iki ngomong apa sih? Kira-kira konco iki apa sih? Kamu kerja sendiri ya, Mir? Mesin ini kira-kira karepnya apa sih? Kepingin apa ya? Let's share imagination go on. Gitu intinya. Tips pertama kamu harus mendengarkan. Ya apalagi kamu nggak suka ini kan, baca kan? Suka baca. Tapi kalau orang rasanya suka kan kalau informasi apa ini ya? Ya kan kalau lah ini kan perempuan. Ketika ada yang gosip-gosip gitu kamu kan semakin penasaran kan? Ya, gitu. Kira-kira ada cerita apa ya? Sebenarnya ibu-ibu tuh penulis ulung kalau dia mau menulis yang diceritakan pagi aja tuh wes beberapa lembar itu. Ngerasan-rasan nih lah. Sekarang ada speech to text sebenarnya. Sik Bu, stop, tak rekam ya. Langsung. Ceritanya runut sekali. Detail runut, semakin suaranya semakin volumenya semakin informasinya semakin wah. Memang itu. Padahal kan Mir, ini pengalaman laki-laki Mir ya. Kamu harus bisa jadi pendengar yang baik. Karena apa? Perempuan itu makhluk yang harus bercerita. Ya enggak. Ada sesuatu itu harus diceritakan. Dipendam sendiri enggak bisa. Kalau dipendam sendiri bahaya. Gitu. Jadi meskipun kamu nggak ngerti Mir, nanti kamu istrinya istri Mir. Masa kamu nggak punya istri Mir? Kamu harus bisa menerka-nerka semuanya perempuan ini kira-kira apa sih? Ya enggak, kamu gitu kan? Iya kan, kalau kamu mau dimengerti gitu kan? Iya gitu. Contoh begini, ngedumel, istri saya ngedumel, capek kan? Oh ternyata mau dijak jalan-jalan ini. Gitu kan. Diajak jalan-jalan, beli apa namanya itu cireng atau apa sih? Jajan-jajanan deh. Stadion itu kan selesai, wala capek, gitu kan. Nah, prosesnya kamu nggak ngerti kan ceritanya apa kan, Mir? Kamu dengarkan Pak barang Pak itu kan habis dari Uniman pegel. Nah, sini nggak ngerti ya, ngomong apa sih? Iya, gitu-gitu dong. Tapi itu jangan, itu tidak baik. Dengarkan ya. Itu pertama. Cara pertama, kamu harus mendengarkan banyak masukan. Paling efektif itu di kereta api dan di bus yang ada gosip-gosip, di pasar, di tetanggamu pagi-pagi ketika jemur, ketika ya di bagel sayur. Masalahnya bakul sayur nang ganggu iki sing dirasani aku. Nah. Bahannya aku. Kan bang, gitu loh. Nah, pokoknya dengarkan. Kamu kan suka baca, Mir? Suka baca berita gitu kan? Ganti dengan membaca. Jangan mendengarkan, membaca. Ada berita apa hari ini? Itu sebuah kisah nanti. Tapi jatuhnya nanti gini, tapi untuk for dummy ya. Puisi kontemporer namanya. Misalkan, apa sih maksudnya puisi kontemporer itu? Ketika kamu jatuh dari cepet ngomong ini. Ketika kamu jatuh dari sepeda, terus kamu ceritakan di statusmu WA, aku terjatuh dan tidak bisa bangun lagi, misalkan begitu status WA-mu. Itu namanya kontemporer. Ketika ada peristiwa kamu tulis, itu kontemporer. Tidak apa-apa. Orang kita kan, kalau zaman dahulu dibully kamu. Iki sastrawan kok nulis dangkal gini. Nah, sekarang enggak, itu yang bagus. Jadi hal-hal yang peristiwa itu, momen itu kamu capture jadi sebuah status WA. Kalau mau enggak hilang, kalau WA kan sehari hilang.
jadi buku. Tuh. Kamu kan sudah punya binder ya, wah enak ini. Saya lebih seneng nulis begini sebenarnya, karena era saya dulu begini nulis. Jadi kayak ada koneksi antara penulis dengan buku gitu loh, jadi tulis gitu. Saya kalau pakai laptop loh, hancur, nih, hancur. Hancur sampai itu kedotan. Tadi pengetik menulis. Oh iya. Iya. Dulu ngetik, dulu ketika kuliah saya juga ngetik. Pak, rental komputer. Tadi ada yang mau ngetikkan makalah, dulu makalah. Sekarang kamu kan disuruh ngeprint makalah nggak kamu sama dosen-dosen? Ada nggak makalah? Itu zamannya Pak Iqlil. Makalah di print presentasi ke depan. Tiap hari begitu. Bahkan skripsi, Pak Iqlil yang ngetikkan. Biologi, arsitek, gitu Pak Iqlil buat skripsi. Sehari jadi. Skripsi sehari jadi. Sehari jadi. Skripsi semua sekarang sehari jadi. Bahasa Inggrisnya sehari jadi. Apalagi GPT. Aduh, terlalu mudah skripsi. Ada GPT. Belajar sama Pak Iqlil sehari. Artikel jurnal skripsi sehari jadi. Terlalu mudah. Kan butuh template gitu aja kan. Masalahnya direkod ya. Ya masa bodoh. Jadi ini yang menarik ya. Intinya kamu harus build your character. Ciptakan suasana atmosfer yang sekiranya itu real begitu. Jadi masalahnya dalam menulis itu biasanya itu boring dan kehilangan ide. Jadi ketika kamu itu di dalam sebuah dalam menulis ya, biasanya itu Stop. Ini sedikit menit kok. Kamu kan kalau menulis kan apa yang saya tulis gitu kan. Iya. Sekarang kamu bingung nulis apa gitu kan. Iya kan? Mau nulis awal idenya itu yang menarik ini apa sih? Biasanya ada ide tapi dibantu ngawalinya, Pak. Lah iya. Paragraf pertamanya itu yang Misalkan temanya tentang apa wis misalkan. Tadi kamu tahu pagi-pagi ketemu orang tua kan? Ya, kamu durhaka nggak dengan orang tua tadi pagi? Ya. Durhaka. Kamu mau menulis agar kita sebagai anak yang berbakti misalkan ya, mau nulis puisi temanya itu anak yang berbakti. Cara mengawalinya biar orang langsung baca langsung eye-catching. Caranya ya ini enggak harus begini ya, for dummy ini for dummy aja for dummy. Kamu langsung aja ngomong malin kundang di awal-awal. Oh tahu guys pembaca. Oh ini tuh metafornya, perumpamaannya malin kundang. Oh ini tentang tema ibu dengan anak. Sudah. Cantolkan, koneksikan dengan puisi-puisi atau cerita yang sudah populis. Caranya ngawalinya mah. Ngawalinya kamu koneksikan dengan puisi-puisi narasi yang sudah populer. Nah, gitu. Anak berarti malin kundang apa yang populer? Jadi apa tentang durhaka itu apa? Malin kundang kan? Iya. Awalnya batu, kita aja jadi wis malin oh durhaka ini. Sudah. Apa kamu tadi pagi ada peristiwa apa? Enggak apa, lempeng. Tapi kan kamu masa imajinasimu enggak punya imajinasi. Kayak enggak punya. Masa mimpi itu gratis loh. Namanya Hanum. Masa kecilmu masa kamu nggak punya mimpi jadi superhero gitu? Jadi Black Widow atau apa? Masa nggak ada? Kok melon? Apa itu? Cinderella. enggak tahu, Pak. Oh, enggak ya, Pak. Ini menarik sini nih. Menarik ini. Mama melon. Enggak tahu saya, Pak. Iya saya nggak tahu juga, tapi nggak apa-apa. Nggak apa. Ini, lah, nggak apa. Ini dunianya, kita nggak boleh intervensi dunianya Hanum. Kita harus menghargai dunianya Hanum.
itu sebuah cerita itu, Nung, itu jadi sebuah cerita. Dan orang itu akan menarik. Oh, ternyata Hanung itu punya seperti ini ya. Gitu. Tapi kenapa Dede? Kokomelon anaknya Pak Idil, Kokomelon. Kokomelon. Flow, jadi tidak ada jeda ketika kamu menulis Ya. sebuah dialog. Nah, Ini ya imajinasi tadi ya. itu ya. Yang Kedua, ketiga, baca. self talk. Pak, kalau mau lihat imajinasi saya seperti apa, beli buku saya baca. Heeh. Dia itu membawa sebenarnya jalan-jalan. Iya, gak apa. Jadi begini, Emma itu fokusnya itu kamu itu genre. Nah, fokus kamu itu harus konsisten genremu biar orang itu kenal. Oh, Emma itu seperti ini. Itu. Iya, Iya, kalau kamu itu dummy dari awal sama Amir ini. Build your character dulu. Terserah kamu mau nulis apa karepe wis. Meja ini jadi apa gitu. Masa kamu bisa berimajinasi? Bisa kan? Dulu kamu kecil kan berimajinasi kan, bisa menggambar. Sekarang kamu punah imajinasi itu. Coba menggambar, lah nggak bisa. Ayo di sini ayo menggambar, lah nggak bisa. Sulit lah. Padahal dulu kamu kan suka menggambar, pakai krayon. Masa kecilmu ini rek suram gitu. Nggak pernah menggambar, pernah kan? Nah iya. Ya wis ya. Oke. Terus kamu kan bercerita banyak tadi tuh. Iya kan? Berceritanya kan banyak. Terus keep it short. Jangan panjang-panjang. Bercerita itu as simple as possible. Ya. Setuju banget. Jangan terlalu bertele-tele. Caranya nggak apa, awalnya itu kan panjang, terus diulangi lagi, ditulis lagi, diulangi lagi sampai short, gitu. Jangan lupa saya ngalamin sendiri itu. Iya dong. Soal ditulis ya. Mangkrak akan cringe, awkward. Jatuhnya itu nanti ini ngapain sih arahnya kemana? Nggak ada tujuan. Repeat and keep it short. Jadi utarakan kembali, ucapkan lagi percakapan itu. Apakah natural apa tidak? Feel, rasa. Nah, iya. Iya, terus ngomong. Bicarakan ke orang lain. Nah, 5 tahun yang lalu. dan jangan terlalu Myself. bertele-tele karena percakapan itu ya sejenak ya tentunya. Oke, itu tips. Iya. Kayak gini, memalukan sekali ya. Enggak lah, nanti saya komen. Nanti saya kunjungi. Tak scroll. Ini itu YouTube untuk ngajar, bukan untuk portofolio kayak Loh, tapi kan bisa ngejar AdSense gitu, enggak ngejar AdSense. Tak gowe aneh, aku komen video pak. Subscribernya 356. Oke, Lemah sekali ya. Dulu. Saya sekarang mau praktek tadi itu pembukaan, brainstorming agar kamu itu suka mendengar, membaca. Lah, paling unik, saya pernah cerita kayak ke kamu kayaknya. Ketika saya tuh naik bis, tahu kan bis? Ya, bis. Saya tuh ngangguk di jendela gini loh, ngangguk. Rebahan, tangannya saya punya gini. Lihat, ada laki-laki, bapak-bapak, pakai kaos kutang sama celana robek-robek kayaknya kuli kayaknya. Kaos kutang putih gitu loh. Terus hujan. Ya kan ya, dia lari-lari gitu. Terus masuk ke warung bebek Palapan, Laming Jalan gitu loh. Saya nggak tahu kondisinya kayak gimana. Tapi umumnya orang, oh kasihan rek gitu kan. Nah, kamu jangan begitu. Iya, ketika ada kuli masuk nasi bebek, terus dia bawa satu bungkus saja ini kehujanan hujan, satu bungkus nasi bebek. Apa yang dalam imajinasi kamu apa? Kasihan. Terus kedua, Dia pendapatnya. Buat beli istri anaknya. Itu kan pada waktu itu dulu itu saya begitu. Oh, ini dia itu bahagia untuk biasa. Iya. Apalagi ini kan kemungkinannya banyak. Apa? Ayo, yang liar kamu lah. Ya, kan cari ya.
Semua. Iya, dimakan sendiri karena lapar ya. Apalagi yang paling liar. Ayo, yang paling liar. Ayo. Imajinasi. Sudah secara kreatif. Wah, keren ya. Nah, kayak gini nih. Saya nggak tahu dia itu kerjanya apa. Yang penting dia bapak-bapak parubaya begitu, pakai kaos putih, celananya jeans sobek-sobek, dia kehujanan lari cepat masuk ke warung bebek, dia keluar bawa bungkus. Ini yang ngapain ini gitu kan ya. Ada lagi Apa? disuruh orang. Disuruh bosnya ya. Ya, yang paling menarik memang yang kedua. Karena apa? Dekonstruksi itu puisi dekonstruksi seperti ini. Misalkan kamu ada burung di sangkar ya. Terus dia ngoceh gitu kan ya. Kamu harus dekonstruksi, paling mudah dan paling enak itu dekonstruktif. Kamu membangun ulang narasi yang awalnya dia itu kayaknya itu bahagia, bersua-sua terus di gudang ini apa? Johnny gitu ya sama. Ini namanya Johnny siapa tahu. Iya, gampang pun juga tidak tahu memang gampang. Ngerti nggak? Dia ngerti nggak? Ini jelasinnya Pak Mas nyambung ini, ngerti? Gagah berotot. Kan gak jelas. Kamu sebenarnya tuh punya intrusive thought yang perlu dikembangkan. Punya inner child, mesum apalah. Iya nggak apa. Tuh, justru kalau dipendam dalam hati jadi penyakit, jadi apa? Jadi mesum. Iya, mending kita ngomong. Mending kita ngomong terus terang gitu ya. Kalau kamu mesum, agar orang jaga jarak. Oh, ada ini mesum. Jaga jarak. Mesum, loh. Setiap orang itu kan punya platonis. Ya, platonik masing-masing. Ya itu cara ngontrolnya kan banyak. Ngomong aja. Saya ini platonis itu, hai. Filsafat itu. Itu kan sastra. Kalau filsafat itu platonis itu, kalau nggak percaya ya. Filsafat era, iya kan, era 4-5 Masehi. Ada filsafat apa itu? 4 atau 5 Masehi ya. Nah, ini filsafat era klasik gitu aja ya. Ribet. Agustinus. Oh, nggak sama ya. Jadi intinya begini, nggak bisa ini AI ini kurang cerdas. Platonis itu hasrat untuk menguasai. Kebenaran itu ditentukan oleh perut, kekuasaan, kekuatan. Yang kuat menang. Itu hukum rimba. Platonis itu hukum rimba. Hukum kayak dulu contoh Fir'aun. Dia kan paling hebat, kuat gitu ya, kaya, terus otoriter. Apapun yang dia katakan, saya Tuhan. Semua orang harus jadi sebuah kebenaran itu karena saya itu paling kuasa dan saya Tuhan. Kalau nggak ada yang menentang, saya bunuh gitu ya. Itu kebenaran zaman dahulu. Filsafat zaman dahulu pertama itu Platonis. Tapi akhirnya ada Neoplatonis. Tadi saya ngomong apa? Nah, Platonis itu semua orang itu ada, gitu ya. Mesum kah, lapar kah, ingin tampil identitasnya, egonya kepingin dihargai orang, pasti ada kan? Nah, itu jadikan kontrol. Let it your weaknesses be your strength. Jadi kelemahan kamu, platonis kamu jadi sebuah kekuatan. Gitu. Superpowernya kamu unlock dirimu itu. Sebenarnya ada kok superpowernya kamu itu. Iya kan? Iya dong. Ternyata lama-lama saya itu akhirnya imajinasi karena terlalu liar ya. Akhirnya bisa exit melampaui misalkan tadi
Mah pernah ketemu sama ibumu ya? Soalnya pola itu berulang-ulang, bukannya sakti ini enggak. Pola itu berulang-ulang. Akhirnya saya itu bisa memprediksi, oh ini kayaknya begini deh. Karena sering dengarkan, sering membaca gitu loh. Dipikir orang-orang, oh ini ini Pak Iqbal ini orang pintar ini. Padahal enggak, itu kebiasaan. Gitu. Jadi kamu bisa memahami orang lain gitu. Iya kan? Fungsinya apa, Pak? Jadi saya itu sebagai sastrawan itu bukan bekerja, tapi berkarya. Karena apa? Satu, pertama, saya itu tidak, Pak Iqbal itu ya, niatnya itu bukan, pertama, hari ini ingin menyenangkan siapa ya? Ingin bermanfaat pada orang lain, caranya bagaimana ya? Saya berpikir itu. Oh, cara menghargai orang lain itu bagaimana? Kamu itu fase menghargai dirimu sendiri. Memang wajar. Sulit untuk mengerti orang lain memang sulit ya. Tapi belajar ya. Orang ini karepe apa sih gitu. Pak Rektor itu karepe apa sih? Aneh banget sih. Hanung ini tak lihat-lihat mukanya lesu. Oh, apakah lapar, apakah puasa? Itu sudah kebiasaan gitu tuh. Sudah kebiasaan. Oh, apakah dia punya masalah di rumah gitu. Gitu terus. Dalam hati tuh akhirnya apa kasihan rek anu rek tak kok pentol rek mari rek cilok. Kasihan rek harus sama Mbak Ella kok licin. Sambungkan ke internet. Duh, gitu. Memang kita kan di agama kita kan begitu kan. Disuruh untuk bisa bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Sekarang puisi. Iya itu puisi. Itu apa fondasinya sekarang prakteknya. Prakteknya nulis puisi. For dummy ya. Kamu apa berkunjung ke anunya Pak Iqbal ya? Ke ininya Pak Iqbal. YouTube. Dilihat dulu Pak, pengikutnya berapa itu? Oh, harusnya ada tambah satu. Enggak bisa rek ya. Iya, nanti kalau dilihat pengikutnya ada nambah. Ini 5 tahun yang lalu ya, males buat materi Pak Iqbal. Yang 5 tahun yang lalu kamu lihat praktek bahwa anu kan atau status ya nanti di post, di repost pakai lagu-lagu gitu. Terakhir puisi sambil nunggu ya. Terakhir puisi yang saya tulis di TikTok. Sekarang kan harus pakai TikTok ya. Pak baca aja ya. Pak baca aja ya. Mungkin ini kamu bisa memaknai apa terserah ya. Coba kamu maknani kira-kira tentang apa ini. Duduk diam dan berpura-pura lugu, lalu mendengarkan kebohongan dan kebodohan. Kata langit yang riuh dengan doa yang saling mendahului dari keinginan dan penderitaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ulang. Duduk diam dan berpura-pura lugu, ya, lalu mendengarkan kebohongan dan kebodohan. Kata langit yang riuh dengan doa yang saling mendahului, mulai dari keinginan dan penderitaan. Ini kira-kira ngomongan apa? Saya yang nulis ya, saya tahu lah. Tapi ketika orang membaca, kira-kira ada relasinya nggak dengan imajinasi kamu? Begitu. Ada nggak? Kamu pernah duduk diam, terus lihat dia ngoceh kayak gitu, pernah? Itu yang sama yang dialami oleh malaikat ketika kamu doa terus meminta ya Allah gitu ya. Langit yang berjibun dengan doa gitu ya. Soalnya apa? Si koruptor juga berdoa, ya Allah saya jangan dipenjara gitu. Saya ini jangan dikorupsinya itu loloskan ini. Golkan ini proyek saya ini dengan DPR. Sama kan kayak kamu. Kamu kan juga berdoa kan. Itu dari tahun Nabi Adam sampai sekarang begitu terus. Langit itu saksi bisu mendengarkan orang-orang berdoa. Gitu itu puisinya Pak Iqbal
yang kemarin. Sekarang kamu. Caranya bagaimana? Lihat video ini. Buat seperti itu ya. Metafor. Ini kan langit ya. Metafora langit yang saya umpamakan. Kamu bisa relate ketika kamu duduk gini terus lihat ibumu ngerasani tonggomu, ngerasani si A. Nah, gitu. Pura-pura bodoh aja. Oh, ini iya, betul gak ngerti kamu kan? Kamu gak ngerti kan? Istri ngomong yang oh gitu ya. Oh iya jahat itu. Itu inspirasi Pak Iqbal ketika yapping, istri yapping. Tim sebenarnya kontemporer, tapi ternyata kalau dimetaforiskan, oh iya ya, langit juga memiliki penderitaan yang sama dengan diriku. Dia banyak doa yang berjibun. Gitu kan. Begitu. Tapi yang lihat sedikit. Gak suka ya orang-orangnya ya. Puisi-puisi begini ya. 1966 yang lihat, yang nge-view. Tapi kalau asusila gitu atau apa yang hot gitu, waduh. Bisa. Sebentar, 5 tahun yang lalu, ini masih 1 tahun yang lalu kayak. Jadi e-learning semuanya itu Pak Iqbal masukkan sini. Kayaknya nanti ada namamu ini di sini, ada mukamu. Tapi kayaknya Pak Iqbal kok kebanyakan. Ngopi dong. Iya dong, masa kita gak ngopi. Laki-laki gak ngopi, gak gondrong, gak rokok. Macam apa laki-laki? Tapi Pak Iqbal pernah gondrong? Nggak pernah, Pak Iqbal baik-baik dong. Tapi kan gondrong bukan berarti tidak baik. Iya, Pak Iqbal anak baik kayaknya. Gondrong doang, nyopet saja. Loh, Pak Iqbal pernah komen kayak gitu. Komen yang kemarin kan ada rasanya Dewa, terus siapa yang rambutnya panjang itu nguncir, yang ganteng itu loh. Kamu tahu Dewa kan? Nggak tahu Dewa. Iya, Dewa 19. Oh keren kan? Kamu kalah. Syair-syairnya Dewa itu diambil dari Rumi, makanya namanya El Rumi. Ya, Jalaluddin Rumi itu ya, El Rumi ya. Lah puisinya nanti kita bahas Rumi minggu depan. Salah satu puisi yang saya masih ingat sampai sekarang itu begini. Rumi itu ya. Masuknya cahaya itu dari tempat yang paling gelap. Puisinya dia itu begitu. Bisa kamu manai enggak ya? Ternyata cahaya masuk itu dari tempat yang paling gelap. Dia tidak akan bisa masuk kalau nggak gelap. Masa terang? Ya apa oleh bisa tahu itu terang. Ketika kamu sakit, paling sakit, ya kalau Pak Iqbal bisa terjemahkan banyak versi ini, macam-macam versinya, gitu kan? Kamu terpuruk gitu ya, di situ cahaya muncul. Sebentar ya. Ini. Nah, mau yang mana? Poem for Dummies Part 2, Poem for Dummies Part 3. Poem for Dummies Part 4. Kamu butuh 5 kan? Butuh 4 atau 5 puisi kan? Nah ini kita metafora masih milih kita aja ya. Yang ini dulu ya. Kamu tahu bedanya metafor sama simile? Nah kita dengarkan. Pak Iqbal ngomong apa? 5 tahun yang lalu. Ini kita niatnya itu memberikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqlil dengan materi kuliah Poetry in Language Education. Ya, materi kuliah ini berhubungan dengan sebagaimana seorang guru ini mengajarkan seorang anak didiknya untuk berkarya sastra, terutama ke puisi. Di mana kita sudah mengetahui salah satu pilar pendidikan yang diujung oleh Nabi Makarim adalah literasi, ya di sini ya untuk mengajarkan anak-anak ketika berikan pada jalur yang benar, itu fungsinya seperti itu, ya. Langsung saja, siap ya. Hari ini kita belajar terkait metafor di 2 bait pertama atau introduction di sebuah puisi, metafor dan simile.
Dua majas ini adalah majas perumpamaan yang biasanya kalau yang metafor ini menggunakan kata kunci laksana ataupun bagaikan, seperti dan lain-lain. Ini sama dia perumpamaan atau perbandingan, akan tetapi lebih ke arah definitif. Ya. Oke. Langsung saja kita praktek. Jadi di sini begini, sudah saya baiklah saya yang bicara terlalu bertele-tele. Iya, dia itu, Pak. Iklan kecil itu. Bertele-tele sekali ya. Jadi begini, kamu sekarang buka HP. Metafor itu begini, saya jadikan metafor. Metafor itu perumpamaan ya. Ya kan tahu kan, seperti jadi kayak langit tadi itu, ya kan, seperti dirimu yang mendengarkan. Ya. Sekarang kamu praktek langsung buka Google, ya. Mood kamu sekarang apa? Bisa benda, bisa apa? Emosi, masukkan ke Google, terus search di gambar, kan contoh begini. Nah, misalkan apa? Mood, sekarang kita moodnya apa ya? Moodnya apa ya? Moodnya. Kamu mau mood apa mood? Aku muak. Apa? Malam misalnya. Ngomong aja, ya kita search saja. Terus fokus ke image di sini. Ini cara cepat untuk bisa mengcapture ide-ide, ya. Lah, ini kan ada macam-macam ya, Ada kamu bisa menceritakan apa yang kamu lihat di Google ini. Ada laki-laki kesepian, ada rembulan, ada apa? Pesawat, ada gini, ada anjing melol, ada yang doa begini. Jadi puisi ini lama-lama kalau kamu lihat-lihat. Tapi ini kan sesuai dengan mood saya ya. Iya kan? Kamu sekarang moodnya apa? Coba search di Google. Terus di Google itu, yang FYP kamu itu, di Google kamu itu yang FYP kan? Itu kan representatif dirimu kan itu. Nah, itu coba gambarkan. Gitu caranya. Sambil dengarkan kamu sambil lihat browsing scroll kamu dengarkan baik. Contohkan seperti ini, kita menggunakan media Google karena sekarang Google adalah jendela dunia. Dan hati adalah cerminan diri. Jadi dua kata kunci itu kita jadikan ide untuk menginspirasi, memantik ide kita. Misalkan saya ketikkan di sini tuh picture di sini ya. Pasti yang keluarnya banyak ya. Bisa kamu ketikkan weather, bisa animal untuk anak-anak, bisa flower, macam-macam ya. Ketika saya ketikkan picture di sini, yang merepresentasikan hati saya adalah gambar ini mungkin ya. Jadi keluarnya seperti ini nanti, jadinya seperti ini. Kita deskripsikan bulan itu sendirian di tengah-tengah gelapnya malam, bukan begitu, seperti itu kan ya. Mungkin kita lebih dramatisir, ada bintang-bintang begitu mungkin. Jadi mungkin jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini mungkin ya. Ya kok. Suwe nih rek. Laksana bulan yang sendirian di tengah miliaran gemerlap bintang yang bertaburan di malam yang kelam, mungkin seperti itu bahasa Indonesianya. Boleh. Dalam bahasa Inggris nanti kamu translate aja, kalau nggak bisa langsung diterjemahkan langsung secara otomatis. Google Translate, terus taste, rasakan mana yang kurang cocok, jangan di copy paste langsung. Mungkin jadi seperti ini. Just like a lone moon in the middle of million sparkling stars in the night. Nah, harus gitu aja ya. Sebetulnya caranya begitu. Kata kuncinya seperti like, ya, just like gitu ya. Seperti perumpamaan. Ya, kamu umpamakan aja. Pertama puisinya itu metafor. Kamu PR buat puisi metafor, ditulis, nanti saya kumpulkan. Kalau bisa kamu kasih ilustrasi, nanti jadikan buku. PR buat puisi. Nah ini di kelas ini tidak bisa, kamu bisa keluar. Bisa keluar berimajinasi buat satu puisi aja tentang metafor. Yang paling enak itu pakai Google, karena apa? Google di HP kamu itu yang merepresentasikan kamu.
Misalnya kamu search apa itu yang sesuai dengan dirimu itu Google itu. Iya kan? For your page itu kan FYP itu kan. Atau di TikTok mau search apa terus kamu scroll ngomong apa ini. Kamu search di TikTok apa misalkan. Apa ya? Paling enak tapi gambar. Karena apa? Gambar itu masih netral ya. Kalau TikTok itu video, akhirnya kamu bisa diarahkan sama video itu. Enak gambar. Gambar aja itu. Metafor. Ini perumpamaan apa? Perumpamaan cintamu itu diumpamakan seperti rembulan di tengah-tengah miliaran jutaan bintang pada waktu itu gitu. Kamu punya pacar nih? Punya pacar nggak? Punya pacar. Umur-umur berarti dia tahu dari saya. Pernah nulis puisi ke ibunya? Enggak pernah, dosa kan. WA sama pacar yang berjibun. WA ibu. Pacar kamu pernah? Enggak juga. Kamu nggak punya pacar, tapi punya pacar sekarang? Nah. Enggak sekarang. Dulu nggak pernah kasih puisi ke dia. Enggak pernah. Oh iya. Pacaran mana aja enggak pernah. Saya kepingin bring back masculinity ya, ingin mengulang gentleman terus ngasih. Harusnya mereka yang kasih saya puisi, kasih saya. Iya. Sekarang itu kayak monoton gitu ya. Saya pengen nangis di semua ya, Pak. Jadi malas saya. Gak kayak paham ya. Kamu lihat kemarin 2 minggu yang lalu FYP-nya Pak Iqbal itu di TikTok itu Dracula, tahu Dracula nggak? Yang Dracula berapa tahun dia itu menunggu cintanya itu loh. Ternyata yang kayak gini-gini yang diinginkan wanita, yang mandangi cewek yang dengan hati yang sangat mencintai apa? Loh iya, semua wanita hanya itu dimengerti. Iya. Cintai dan dimengerti, Pak. Aneh. Oh, Memang begitu, Mbak. Jadi begini, Mir. Jadi begini, Mir, tak kasih tahu ya, ini rumus. Apa yang dimiliki laki-laki itu nggak boleh dimiliki perempuan. Yang dimiliki perempuan nggak boleh dimiliki laki-laki, sebaliknya gitu. Misalkan perempuan ingin dimengerti, ya jelas dia nggak mau dimengerti. Yang mengerti laki-laki harus bisa mengerti iki karepe apa sih. Berarti saya terlalu maskulin dong, Mbak. Saya sering mengerti orang lain. Berarti ya enggak maskulin, tetap nanti ketika kamu punya suamimu nggak mau mengerti dirimu, gitu. Ya saya maskulin itu namanya dia penting. Kan melengkapi. Tapi ya Bapak, saya tuh coba jadi orang maskulin ya, Pak. Ya sekali-kali makanya kamu itu apa ya namanya apa Maya? Oh, kamu bukan maskulin parkiran loh, ya. Maskulin secara keseimbangan ya. Kenapa maskulin berarti ya saya Pak? Enggak. Perempuan kan enggak boleh begitu. Wanita itu harus judes. Waduh. Enggak usah pakai bunga. Bukan. Oh, bagus. Berarti nanti bagus. Enggak judes saja. Perempuan harus ya gitu. Harus cerewet. Jahat.